Halo pemirsa channel Cerita Momo. Semoga kalian yang ada di rumah, di kantor, atau dimanapun kalian menonton ini, selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Siap-siap. Kali ini, Momo datang membawakan kisah yang dijamin akan membuat kalian pegang kepala dan marah besar. Pernahkah kalian merasa dikhianati oleh orang yang paling dekat? Inilah kisah pilu Aisyah, seorang wanita yang hartanya tak ternilai, namun harus menyaksikan suaminya Bima dan ibu mertuanya Ibu Siti dengan sombong menghina dan mengusir Luna serta Pak Rangga, orang tua kandungnya sendiri. Mereka pikir mereka siapa? Mereka tidak tahu, rumah mewah itu adalah milik Aisyah seutuhnya, dan mereka hanyalah benalu yang menumpang. Kalian pasti penasaran kan? Tonton sampai tuntas, karena kalian akan melihat bagaimana Aisyah, sang pemilik asli, menyusun rencana balas dendam yang jauh lebih kejam, membuat mereka menyesal seumur hidup. Dukungan kalian penting banget. Yuk, buruan like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo sekarang juga, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan setiap bab dari kisah ini. Terakhir, ini yang paling seru, komen di bawah sekarang juga. Tuliskan nama kalian, asal kota kalian, dan ketik, hadir. Kita lihat siapa saja yang sudah siap menyaksikan episode balas dendam dari Momo. Kilauan cahaya dari lampu kristal Murano yang mahal memancar megah, memantul di lantai marmer Carrara putih gading yang baru saja dipoles. Aroma mahal dari parfum oud dan bunga peony segar mendominasi udara malam itu. Ini bukan hanya sekadar pesta, ini adalah pameran kekayaan dan status sosial. Malam itu adalah perayaan ulang tahun pernikahan kedua Aisyah dan Bima. Aisyah berdiri di sisi tangga spiral yang mewah, tersenyum layaknya boneka porselen. Gaun kutur biru navy yang ia kenakan senilai sebuah mobil, namun senyumnya tidak mencapai mata. Ia memegang gelas sampanye, berharap dinginnya cairan itu bisa meredam sedikit api kekecewaan yang sudah lama membakar di dadanya. Di sisi lain, di tengah kerumunan tamu penting, Ibu Siti, mertua Aisyah, sedang berbicara dengan suara keras, memastikan semua orang di sekitarnya bisa mendengar setiap kata yang penuh kebanggaan palsu. Benar, Bu Diah. Kami ini keluarga yang sangat beruntung, ujar Ibu Siti, sambil memamerkan berlian yang melingkari jarinya. Rumah ini, Bima yang desain dan beli. Dia memang anak hebat. Saya selalu bilang pada Bima, "Nak, carilah istri yang tenang, biar kamu fokus bekerja." Nah, Aisyah ini penurut. Jadi, Bima bisa fokus mengurus semua aset kita. Seorang sosialita bernama Mona menyahut dengan tatapan kagum. Wah, Bima memang pantas disebut konglomerat muda, Bu Siti. Kami semua tahu ini rumah impian. Ibu Siti tertawa nyaring, tawa yang menusuk hati Aisyah. Tentu saja. Makanya saya selalu bilang, jaga properti ini baik-baik. Ini semua hasil keringat Bima. Anak seperti Aisyah ya, tugasnya hanya menjaga citra dan tersenyum. Aisyah mendengar semua klaim itu. Seringai tipis muncul di wajahnya, penuh arti. Hasil keringat Bima? Kalian bahkan tidak tahu akta rumah ini tertulis dengan tinta emas. Tertanda namaku, disimpan rapi di lemari besi kantor Pak Dedi. Batin Aisyah pedih. Ia ingat betul bagaimana Bima, setelah menikah, menemukan surat wasiat kakeknya yang menyerahkan seluruh properti padanya. Bima kemudian memaksanya, melalui ancaman dan manipulasi, untuk tutup mulut, agar Bima bisa terus berlagak sebagai tuan rumah. Bima tampil menawan dengan tuxedo hitam, mendekati Aisyah. Ia tidak memberinya senyum mesra, melainkan tatapan tajam dan dingin. Aisyah, kenapa kamu diam di sini? Pergi ke sana, ajak bicara istri direktur utama. Tunjukkan dirimu ramah. Jangan berdiri seperti patung di pojokan, bisik Bima dingin di telinga Aisyah. Jangan merusak suasana. Ingat, hari ini adalah hari di mana aku menunjukkan posisiku. Jangan buat aku malu. Aisyah mengangguk kecil, menelan semua kata-kata tajam itu. Ia mundur dan mencoba membaur dengan tamu, berpura-pura menikmati pestanya. Tepat pukul 9 malam, saat orkestra sedang memainkan musik waltz yang lembut, suasana di aula pesta tiba-tiba membeku. Musik terhenti perlahan. Semua mata, dari berlian hingga sepatu mahal, terpaku pada pintu utama. Berdiri di sana, di ambang kemegahan rumah, tampak sepasang suami istri paruh baya. Pria itu, Pak Rangga, mengenakan kemeja batik yang sedikit usang dan celana bahan yang sudah agak pudar warnanya. Di sampingnya, Luna, ibu Aisyah, mengenakan gamis sederhana yang bersih,
namun jelas bukan busana pesta. Kontras sekali dengan kemewahan di sekeliling mereka. Keduanya membawa sebuah bingkisan kecil yang dibungkus kertas kado lusuh. Mereka terlihat bingung dan canggung. Bisikan segera berdesir. Siapa mereka? Dari mana asalnya? Ibu Siti yang melihat pemandangan itu, segera menjatuhkan gelas minumannya ke nampan pelayan. Wajahnya langsung memerah, matanya menyala-nyala karena marah. Ia berjalan cepat, sepatu hak tingginya berdentum keras di lantai marmer, langsung menuju Luna dan Pak Rangga. Aisyah melihatnya. Jantungnya berdebar kencang. Ini dia momen yang paling ia takuti. Ia mencoba melangkah, tetapi Bima sudah menahan tangannya dengan cengkraman keras, hampir menyakitkan. "Jangan bergerak," desis Bima tajam, suaranya mengandung ancaman yang jelas. "Kalian, beraninya kalian masuk ke sini?" Suara melengking Ibu Siti memotong keheningan dengan kejam. Luna mencoba tersenyum ramah, matanya mencari Aisyah. "Maaf, Bu. Kami hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan pada putri kami, Aisyah. Kami membawakan sedikit hadiah." "Putri? Putri siapa katamu? Kalian ini siapa?" "Hah?" bentak Ibu Siti, suaranya naik 1 oktav lagi. "Apa kalian tidak lihat tempat ini? Ini adalah rumah Bima Wiranata. Ini adalah pesta bagi orang-orang terhormat. Kalian ini siapa? Pengemis dari mana yang berani-beraninya menginjakan kaki di lantai marmer seharga ratusan juta ini?" Wajah Pak Rangga memucat karena malu yang luar biasa. Ia menarik Luna sedikit ke belakang. "Maaf, Bu. Kami datang sebagai orang tua Aisyah. Kami." "Tutup mulutmu, pria tua," potong Ibu Siti. Ia melirik gaun Luna dari atas ke bawah dengan tatapan penuh penghinaan. "Lihatlah penampilan kalian. Bau keringat, pakaian lusuh. Kalian pikir kalian pantas berada di sini? Kalian mencemari citra keluarga kami. Kalian membuat tamu-tamu penting saya jijik." Bima segera datang menghampiri mereka dengan wajah yang menyeramkan. "Ibu Siti benar. Kalian tidak diundang." Bima menatap Luna dan Pak Rangga dengan mata yang menyala-nyala penuh kebencian. "Aku sudah bilang pada Aisyah, jauhkan keluargamu yang miskin ini dari kehidupan kita. Kalian hanya membawa aib dan kemiskinan. Kalian pikir dengan datang ke sini, kalian bisa meminta uang atau menumpang?" Bima menjulurkan tangannya dan dengan gerakan kasar, ia merebut bingkisan kado sederhana yang dibawa Luna. Brak! Ia melempar kado itu ke lantai. Isinya, sebuah syal rajutan tangan, terlempar dan terinjak sedikit. "Ini hadiah, pengemis, macam apa? Simpan saja barang murahan kalian. Kalian tidak akan dapat apa-apa di sini selain rasa malu," bentak Bima. Luna mulai menangis, menatap putus asa ke arah Aisyah, yang masih berdiri kaku di samping Bima. "Aisyah nak," panggil Luna dengan suara lirih yang memilukan. Air mata Aisyah sudah mendesak di pelupuk matanya. Ia ingin berteriak, memeluk orang tuanya, dan mengusir Bima saat itu juga. Namun, ia teringat ancaman Bima tentang sebuah rahasia bisnis keluarga kakeknya yang bisa menghancurkan reputasi mereka jika ia berani melawan sekarang. Aisyah tahu, ini adalah sandiwara terakhir. Ini belum waktunya untuk membalas. Bima menoleh pada Aisyah dan memberinya tatapan maut. Sinyal bahwa Aisyah harus berpihak padanya saat itu juga. Aisyah menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ia melangkah maju, menghampiri Luna dan Pak Rangga yang sudah dipenuhi rasa malu dan air mata. "Mama, Papa." Suara Aisyah bergetar. Ia berusaha agar suaranya terdengar dingin, meskipun setiap kata terasa seperti belati yang menusuk hatinya sendiri. "Maafkan Aisyah. Tapi, Bima benar. Kalian tidak seharusnya datang. Pesta ini untuk kolega Bima. Kalian pergilah sekarang," kata Aisyah, memalingkan wajahnya agar tidak melihat mata orang tuanya. Luna terkejut dan terluka. "Aisyah, kamu benar-benar mengusir kami. Pergi. Sekarang," kata Bima, mendorong bahu Pak Rangga dengan kasar. Aisyah sudah memilih. Dia memilih suaminya. "Keluar dari rumahku." Ibu Siti meraih tangan Pak Rangga dan menariknya menuju pintu. "Minggir, orang miskin. Jangan kotori rumah kami lagi. Tidak ada lagi yang mau melihat kalian." Di bawah tatapan puluhan tamu yang tercengang,
Luna dan Pak Rangga diusir paksa keluar dari gerbang mewah rumah yang ternyata milik putri mereka sendiri. Mereka berjalan pergi di kegelapan malam, membawa bingkisan yang rusak dan hati yang hancur. Aisyah berdiri terpaku, menyaksikan pintu gerbang tertutup. Air matanya menetes diam-diam, bersembunyi di balik senyum palsu yang ia paksakan untuk tamu. Mama, Papa, tunggu sebentar lagi. Aku berjanji, air mata kalian malam ini akan dibalas dengan kehancuran mereka yang jauh lebih parah. Kalian akan segera tahu, siapa yang akan diusir dari sini dengan rasa malu yang sesungguhnya. Janji Aisyah dalam hati, tatapan matanya berubah dari sedih menjadi tekad yang membara. Pintu gerbang mensyahan besi tempat itu tertutup dengan suara dentuman berat yang menggema, seolah menutup rapat kehangatan dan keadilan. Di dalam aula, para tamu bisik-bisik, tetapi perlahan kembali melanjutkan pesta, berusaha melupakan pemandangan memalukan yang baru saja terjadi. Musik orkestra yang tadinya terhenti kini kembali mengalun, berusaha menutupi jejak air mata dan pecahan hati. Bima tersenyum puas. Ia merangkul Aisyah erat-erat, seolah menunjukkan pada semua orang bahwa istrinya benar-benar berada di bawah kendalinya. Lihat, sayang, itu yang namanya tegas. Kita tidak butuh benalu yang hanya mencoreng nama baik kita, bisik Bima bangga. Aku tahu kamu sedikit terkejut, tapi kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu memilih suamimu. Ibu Siti menghampiri mereka, wajahnya berseri-seri, seolah baru memenangkan lotre. Bagus, Aisyah. Ibu tahu kamu cerdas. Lebih baik fokus pada aset Bima daripada orang miskin itu. Lagi pula, mereka itu siapa? Sampah yang tidak pantas ada di sekitar kemewahan kita. Aisyah memaksakan seulas senyum kaku. Di balik senyum itu, otaknya bekerja cepat. Ia harus melepaskan diri. Tentu, Ma. Aku butuh udara segar sebentar. Aku sedikit pusing, ujar Aisyah, suaranya terdengar lemah, seolah terpengaruh oleh drama tadi. Bima yang merasa Aisyah sudah tunduk, melepaskan rangkulannya. Baik, tapi jangan lama-lama. Kita harus menyambut Tuan Hartono, katanya, lalu kembali bergabung dengan tamu-tamu penting. Aisyah segera berjalan menjauh dari kerumunan, menuju pintu samping yang mengarah ke taman. Begitu ia mencapai ketenangan taman yang gelap, ia segera mengeluarkan ponsel. Jari-jarinya gemetar. Aku harus melakukannya. Sekarang juga, batinnya. Ia menghubungi kontak bernama Pak Dedi, kunci. Pak Dedi, babak 2 dimulai malam ini juga. Bisik Aisyah, suaranya dingin, kontras dengan gaun pestanya yang mewah. Tolong kirimkan tim keamanan dan surat perintah pengusiran yang sudah kita siapkan. Ya, yang paling cepat dan paling tegas. Saya ingin mereka keluar, sekarang juga. Sementara itu, di luar gerbang, di bawah cahaya temaram lampu jalan, Luna dan Pak Rangga berdiri terhuyung-huyung. Mereka tidak berani melangkah jauh. Air mata Luna jatuh tanpa henti. Rangga, dia mengusir kita. Aisyah putri kita sendiri mengusir kita. Ratap Luna, memeluk bingkisan kado syal yang sudah penyok. Dia memilih suaminya. Dia benar-benar malu mengakui kita. Pak Rangga memeluk istrinya, matanya penuh kekecewaan, namun juga rasa sakit yang teramat dalam. Sudahlah, Luna, mungkin Bima mengancamnya. Kita tahu dia anak baik. Dia pasti tidak bermaksud. Tiba-tiba, suara deru mobil Mercedes milik Bima terdengar dari dalam. Gerbang otomatis terbuka. Luna dan Pak Rangga panik dan mundur beberapa langkah. Namun, yang keluar bukan mobil, melainkan Bima dan Ibu Siti. Mereka tidak pergi, melainkan sengaja keluar hanya untuk memastikan orang tua Aisyah benar-benar enyah dari pandangan mereka. Bima mengenakan jaket cashmere mahal, berdiri kontras dengan gelapnya malam dan kesederhanaan pakaian Luna serta Pak Rangga. Hei, kenapa kalian masih di sini? Teriak Ibu Siti. Suaranya menggelegar di jalanan sepi. Kalian tidak dengar? Kalian mengotori depan rumah kami. Pergi. Cepat pergi. Luna memberanikan diri. Ia maju selangkah. Bima, kami hanya ingin bicara sebentar saja dengan Aisyah. Kami hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Bima tertawa, tawa yang sinis dan menjijikan. Aisyah? Dia baik-baik saja. Dia sedang menikmati pesta di dalam. Dia tidak butuh kalian. Kalian tahu apa yang dia katakan padaku setelah kalian pergi? Dia bilang, terima kasih, sayang.
Aku lega mereka pergi. Aku malu punya orang tua sepertimu. Bima berbohong, memuntahkan kata-kata palsu yang ia tahu akan menghancurkan jiwa Luna. Tidak mungkin. Aisyah tidak mungkin berkata begitu. Teriak Luna, air matanya membanjiri pipinya. Oh, ya? Mau bukti? Bima mengeluarkan ponselnya. Aku akan memanggilnya ke sini. Agar dia bisa mengusir kalian dengan kata-katanya sendiri, sekali dan untuk selamanya. Di dalam, Aisyah menerima panggilan Bima. Ia tahu ini adalah bagian dari skenario Bima yang harus ia ikuti, sekaligus kesempatan terakhir bagi Bima untuk mengklaim kemenangan. Ya, Bima, suara Aisyah terdengar dingin. Keluar sekarang. Aisyah, orang tuamu masih merengek di depan gerbang. Katakan pada mereka sekali lagi bahwa kamu memilih aku, asetku, dan hidupmu di sini, bukan mereka yang miskin dan memalukan. Perintah Bima melalui telepon, suaranya penuh paksaan. Aisyah menarik napas panjang. Ia tahu betapa menyakitkan sandiwara ini bagi orang tuanya, tetapi ini adalah kunci agar Bima merasa menang dan lengah. Aisyah melangkah keluar. Di bawah gerbang, pemandangan itu terasa mencekik. Luna dan Pak Rangga tampak rapuh, Bima dan Ibu Siti berdiri tegak dengan arogansi yang membakar. Aisyah, seru Luna, katakan pada Mama, kamu tidak serius mengusir kami. Bima meraih bahu Aisyah dengan posesif. Jawab, Aisyah. Pilih. Aku dan semua kemewahan ini, atau mereka, dan kamu kembali menjadi seperti mereka, miskin dan tidak berguna. Aisyah menatap mata ibunya. Matanya penuh air mata, tetapi ia mengeraskan hatinya, mengingat hinaan yang dilontarkan Ibu Siti pada harta peninggalan kakeknya. Ia harus berakting. Pak, kata Aisyah, suaranya terputus, tapi ia memaksanya menjadi dingin. Maafkan Aisyah. Tapi, Aisyah memilih Bima. Kata-kata itu menghantam Luna dan Pak Rangga seperti petir. Pak Rangga tampak lemas, seolah kehilangan semua kekuatan di kakinya. Luna, sudahlah. Dia sudah memilih. Pak Rangga mencoba menarik Luna, tetapi Luna menatap Aisyah dengan tatapan tak percaya. Aisyah, apa kamu tidak ingat bagaimana Mama membesarkanmu? Apa kamu lupa semua pengorbanan kami? Ratap Luna. Ibu Siti tertawa sinis. Pengorbanan? Cih, pengorbanan apa? Memberi makan nasi basi? Kalian tidak punya apa-apa untuk diberikan. Dasar tidak tahu diri. Bima maju selangkah. Matanya memancarkan kekejaman. Aku sudah muak. Kalian tidak hanya diusir. Kalian dilarang menginjakan kaki di properti ini lagi. Termasuk di depan gerbang ini. Ia kemudian mengangkat tangannya dan tanpa ragu, mendorong dada Pak Rangga dengan keras. Bruk. Pak Rangga terhuyung dan jatuh tersungkur ke aspal jalanan. Bingkisan kado syal rajutan itu terlepas dari pelukan Luna dan jatuh di dekat kepala Pak Rangga. Rangga, teriak Luna panik. Ia segera berlutut di samping suaminya. Bima, cukup. Aisyah secara refleks berteriak. Kali ini, amarahnya meluap, suaranya nyaris memecah sandiwaranya. Bima menoleh pada Aisyah, matanya mengancam. Diam, Aisyah, atau kamu yang akan aku campakan. Lihatlah, Aisyah. Ini adalah konsekuensi berani mendekati orang-orang miskin dan tidak tahu malu ini. Ini adalah rumahku, aku berhak mengusir siapapun yang aku mau. Ibu Siti menambahkan minyak ke dalam api. Ia mengambil syal rajutan yang tergeletak di jalanan, lalu melemparnya ke wajah Luna. Ambil barang-barang sampah kalian. Dan jangan pernah kembali. Kalian tidak akan pernah punya kemewahan seperti kami. Luna dan Pak Rangga, dengan sisa-sisa harga diri yang hancur, perlahan bangkit. Mereka tidak lagi menatap Aisyah. Mereka hanya menatap ke depan, pergi menjauh, berjalan di bawah lampu jalanan, bahu mereka bergetar menahan tangis. Aisyah menatap punggung kedua orang tuanya yang perlahan menghilang di tikungan jalan. Air mata yang tadi hanya sandiwara, kini mengalir deras, nyata, membasahi gaun kuturnya. Bima menarik Aisyah kembali ke dalam gerbang, menutup gerbang itu dengan suara klik yang tegas. Selesai. Sekarang, tersenyumlah, sayang. Kembali ke pesta. Kamu sudah membuktikan loyalitasmu padaku, kata Bima, menyeka air mata Aisyah dengan jarinya, tindakannya lebih terasa seperti menyeka noda daripada menghibur. Aisyah menepis tangan Bima.
Aku butuh sendiri. Jangan ikuti aku, katanya, suaranya kini dingin, tanpa emosi, dan bukan lagi nada penurut seperti biasanya. Bima sedikit terkejut dengan nada itu, tetapi ia menganggap itu hanya efek dari stres emosional. Baiklah. Tapi jangan lama-lama. Aisyah bergegas naik ke lantai atas, menuju kamar utamanya. Begitu pintu kamar terkunci di belakangnya, sandiwara itu berakhir. Gaun mewah itu terasa seperti penjara. Aisyah merobek kalung berlian yang ia kenakan dan melemparnya ke cermin, menyebabkan retakan kecil muncul di permukaan cermin. Ia ambruk ke lantai, memeluk lututnya. Bukan karena kesedihan, melainkan karena kebencian yang dingin telah mengambil alih dirinya. Cukup. Sandiwara selesai, desis Aisyah. Ia menghapus air matanya dengan gerakan kasar. Matanya kini tidak lagi memancarkan kesedihan, melainkan perhitungan yang tajam dan kejam. Ia kembali mengambil ponsel, kali ini ia menghubungi Pak Dedi lagi. Pak Dedi, saya sudah melihatnya. Pengusiran paksa. Penghinaan yang memalukan. Itu adalah batasnya, kata Aisyah. Suaranya sekarang terdengar seperti suara seorang CEO yang mengeluarkan perintah eksekusi. Besok pagi, pukul 8, semua laporan keuangan Bima harus dibekukan. Saya ingin dia bangun dan mendapati dirinya bukan lagi siapa-siapa. Saya ingin dia tahu bahwa yang ia usir tadi adalah pemilik sejati dari semua yang ia injak selama ini. Mulai sekarang, kita tidak lagi bicara tentang peringatan. Kita bicara tentang kehancuran. Di kamar mewah itu, di tengah malam pesta yang masih riuh di bawah, Aisyah berdiri tegak. Ia bukan lagi istri penurut yang malang, melainkan pemilik asli yang siap merebut kembali tahtanya. Perintah untuk menghancurkan Bima dan Ibu Siti telah diberikan. Matahari pagi menyusup malu-malu melalui tirai velvet kamar utama. Di bawah selimut sutra, Bima mendengkur nyenyak, mabuk oleh kemenangan palsu dan sampanye semalam. Ia yakin, setelah drama pengusiran itu, Aisyah akan menjadi istri yang sepenuhnya patuh dan terisolasi. Namun, Bima tidak tahu bahwa sang istri sudah bangun sejak fajar. Aisyah bergerak cepat, tanpa suara. Ia mengenakan pakaian kasual yang sederhana, dan memakai kacamata hitam besar, untuk menyamarkan matanya yang sembab karena tangisan semalam. Di tangannya, ia membawa sebuah tas kerja kecil berisi dokumen-dokumen penting. Ia keluar dari rumah mewah itu tanpa sepatah kata pun. Melewati ruang makan yang sepi, ia sempat melihat Ibu Siti sedang duduk di tepi kolam, menikmati kopi mahal dan membaca majalah gaya hidup. Aisyah, mau kemana pagi-pagi begini? Tegur Ibu Siti dengan nada meremehkan. Jangan lupa, jam 10 nanti ada arisan. Tunjukkan wajah ceriamu. Jangan cemberut seperti habis dipecat. Aisyah berhenti, menoleh sekilas, dan memaksakan seulas senyum tipis. Senyum yang terasa dingin. Tentu, Ma. Saya hanya ingin mencari udara segar sebentar. Saya janji kembali sebelum jam arisan. Ibu Siti mengibaskan tangannya, menganggap Aisyah sebagai pelayan yang sedang meminta izin libur. Pergilah. Tapi jangan bawa malu keluar sana. Aisyah mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar, jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut pada mereka, melainkan karena antisipasi pertemuan yang akan datang. Tujuan Aisyah adalah sebuah warung makan sederhana di pinggiran kota, jauh dari jangkauan mata dan telinga Ibu Siti maupun Bima. Warung itu menjadi titik pertemuan yang telah diatur oleh Pak Rangga melalui pesan singkat dini hari. Ketika Aisyah tiba, ia melihat Luna dan Pak Rangga sedang duduk di sudut warung yang remang-remang, wajah mereka tampak letih dan hancur. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian pesta. Aura kesedihan masih menyelimuti mereka. Aisyah mendekat. Luna mendongak. Begitu melihat putrinya, Luna langsung memalingkan wajah, tidak sanggup menatap mata Aisyah. Hatinya terluka terlalu dalam oleh pengkhianatan yang ia saksikan semalam. Aisyah. Sapa Pak Rangga pelan, suaranya parau. Ia mempersilakan Aisyah duduk tanpa senyum. Aisyah duduk. Suasana canggung mencekik. Ia tahu ia tidak boleh menunda lagi. Mama, Papa maafkan Aisyah, bisik Aisyah, suaranya pecah. Ia membuka kacamata hitamnya, memperlihatkan mata merahnya. Semalam itu semua sandiwara. Saya tidak bermaksud menyakiti kalian. Luna menggeleng, masih tidak mau menatap. Sandiwara? Sandiwara macam apa yang membuatmu mengusir orang tua kandungmu sendiri? Aisyah?
Kami melihat kamu berdiri di samping pria itu, menolak kami. Itu adalah kenyataan yang paling pahit. Aisyah meraih tangan ibunya, yang segera ditarik oleh Luna. Luka Luna jelas masih menganga. Tolong, dengarkan aku, Ma, pinta Aisyah, kini air matanya benar-benar tumpah. Aku terpaksa. Demi melindungi kalian, dan demi memastikan aku bisa menghancurkan Bima dan Ibu Siti secepatnya. Pak Rangga menatap Aisyah dengan kening berkerut. Menghancurkan? Apa maksudmu? Nak, kamu terlalu takut padanya semalam. Aisyah membuka tas kerjanya dan mengeluarkan 2 lembar dokumen tebal. Ia mendorongnya ke hadapan orang tuanya. Baca ini, Pak, kata Aisyah, suaranya mulai bergetar karena emosi. Surat wasiat almarhum kakek. Dan ini, akta kepemilikan. Tolong, baca namanya di sana. Pak Rangga mengambil dokumen itu dengan ragu. Tangannya yang kasar membolak-balik kertas-kertas mewah tersebut. Ia dan Luna membaca dalam diam. Wajah mereka yang tadinya penuh kesedihan, perlahan berubah menjadi ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Ini. Pak Rangga menunjuk akta itu dengan jari gemetar. Ini nama kamu, Aisyah. Aisyah Permatasari. Bukan Bima Wiranata. Tunggu, Rangga. Rumah ini, aset yang mereka pamerkan semua atas nama Aisyah? Tanya Luna, wajahnya kini pucat pasi, bukan karena malu, melainkan karena kaget. Ya, Ma. Seluruh properti itu, termasuk mobil mewah dan sebagian besar saham perusahaan Bima yang terlihat bonafit, adalah warisan kakek untukku, kata Aisyah, air matanya menetes di atas meja kayu warung yang sederhana. Mereka tidak hanya menumpang, mereka mencuri dan mengklaim seluruh kekayaanku. Aisyah kemudian menceritakan kebenaran pahit yang selama ini ia tutupi. Ia menjelaskan bahwa setelah mereka menikah, Bima tidak sengaja menemukan surat wasiat itu. Bima bukan hanya marah, tetapi ia menggunakan rahasia gelap keluarga Aisyah sebagai alat tawar. Kalian ingat kasus penggelapan pajak yang hampir menimpa perusahaan kakek 10 tahun lalu? Pak, kasus itu tidak pernah benar-benar selesai. Bima, entah bagaimana, mendapatkan dokumen asli yang bisa menyeret nama kakek dan menghancurkan seluruh reputasi keluarga kita. Jelas Aisyah. Dia mengancam. Dia bilang, jika aku berani mengungkapkan kepemilikan rumah, dia akan membocorkan rahasia itu ke media dan kejaksaan. Dia akan membuat nama kakek dan seluruh keluarga kita hancur. Dia tahu betapa aku mencintai nama baik kakek. Luna menutup mulutnya dengan tangan, terkejut dan sedih. Ya Tuhan, jadi selama ini kamu hidup dalam ancaman. Ya, Ma. Aku menjadi boneka. Aku harus membiarkan dia dan Ibu Siti berlagak menjadi tuan rumah, karena aku takut Bima benar-benar menghancurkan nama kakek. Itu sebabnya aku harus berakting kejam semalam. Aku harus membuatnya merasa menang, agar dia lengah dan tidak sempat membocorkan rahasia itu. Aisyah meratap. Aku tahu, jika aku melawan secara terbuka tanpa persiapan, dia akan langsung membalas dengan menghancurkan reputasi kita. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Pak Rangga mengambil napas dalam-dalam. Wajahnya yang tadinya sedih, kini dipenuhi dengan amarah yang dingin. Amarah bukan pada Aisyah, melainkan pada menantunya. Jadi, pria arogan itu, dia hanya benalu yang mengklaim hasil kerja kerasmu dan ancaman adalah modal utamanya? Tanya Pak Rangga, suaranya bergetar. Ia menatap Aisyah dengan tatapan penuh penyesalan. Nak, maafkan Papa. Kami pikir kamu berubah. Kami pikir kamu memilih harta dan Bima. Luna segera memeluk Aisyah erat-erat, tangisan mereka berpadu. Maafkan Mama, Nak, Mama mengerti sekarang. Mama tahu kamu tidak pernah berubah. Momen emosional itu menjadi titik balik. Luna dan Pak Rangga kini tidak lagi menanggung kesedihan karena ditolak, melainkan semangat juang karena adanya tujuan. Lalu, apa rencanamu sekarang? Nak, tanya Pak Rangga, suaranya kembali tegas. Aisyah melepaskan pelukan ibunya. Ia menyeka air matanya dan mengembalikan tatapan tajam dan dingin yang ia tunjukkan semalam. Rencananya sudah berjalan, Pak. Tadi malam, saat Bima mengira aku menangis karena sedih, aku justru menghubungi Pak Dedi. Ia menjelaskan langkah pertamanya. Sebelum matahari terbit, Pak Dedi sudah membekukan semua rekening dan akses keuangan Bima. Rekening yang ia pikir berisi uangnya, sebenarnya adalah uangku. Bima akan bangun dan mendapati dirinya benar-benar bangkrut. Dia akan kaget, dia akan marah,
dan dia akan panik. Luar biasa, nak, bisik Luna, terkejut melihat betapa cerdas putrinya. Aisyah tersenyum pahit. Aku ingin dia merasakan apa artinya menjadi miskin dan tidak berdaya, persis seperti yang dia tuduhkan pada kalian. Aku ingin dia merasakan kebingungan, sebelum aku melangkah ke babak selanjutnya, pengusiran resmi. Lalu, bagaimana dengan ancamannya tentang rahasia kakek? Tanya Pak Rangga hati-hati. Pak Dedi sudah memblokir semua celah. Kami sudah menyiapkan pengacara kedua untuk menangani kasus lama itu secara tertutup. Siap-siap jika Bima nekat membocorkannya. Yang paling penting, aku akan menyerang Bima sebelum dia sempat bertindak. Aku akan membuatnya begitu sibuk mengurus kebangkrutannya, sehingga dia lupa dengan rahasia itu. Aisyah berdiri. Tekadnya kini sekuat baja. Mama dan Papa, saya minta kalian tetap bersembunyi. Jangan hubungi saya. Tunggu sinyal dari saya atau Pak Dedi. Saya ingin Bima dan Ibu Siti mencari-cari dan merasa seolah saya benar-benar terputus dari kalian. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan mulai merasakan dampak finansial. Saat itu tiba, aku akan bertindak. Pak Rangga berdiri dan memeluk Aisyah. Pergilah, nak. Papa dan Mama akan mendukungmu. Kami akan menunggu. Sekarang, pergilah dan ambil kembali apa yang menjadi hakmu, dan balaskan penghinaan kami. Aisyah mengangguk, membalas pelukan mereka erat-erat. Ia meninggalkan warung sederhana itu dengan langkah yang berbeda dari saat ia datang. Ia membawa kembali hati yang utuh, dan tekad yang kini menjadi senjata paling mematikan. Pesta pura-pura sudah selesai. Kini, giliran Aisyah yang akan menjadi sutradara dan pengeksekusi drama sesungguhnya. Di sebuah kantor hukum elit di pusat kota, Aisyah duduk berhadapan dengan Pak Dedi, pengacara kepercayaannya. Aisyah hari ini mengenakan pakaian bisnis yang tegas, jauh dari citranya sebagai istri penurut. Tatapannya dingin, mencerminkan tekadnya yang membara. Semua sudah sesuai perintah saya semalam, Pak Dedi, tanya Aisyah tanpa basa-basi, suaranya mengandung otoritas. Pak Dedi menutup folder dokumen dengan suara tegas. Sempurna, Bu Aisyah. Pukul 7 pagi tadi, semua rekening dan kartu kredit milik Bima yang terkait dengan dana Anda sudah kami blokir total. Uang tunai dari rekening bersama juga sudah kami tarik. Secara finansial, saat ini Bima adalah nol besar. Aisyah menghela napas lega, namun senyumnya pahit. Itu baru permulaan, Pak Dedi. Itu hanya untuk membuat mereka panik. Lalu, apa langkah selanjutnya? Saya ingin mereka merasakan ketidakberdayaan yang sama, bahkan lebih parah, dari yang mereka berikan pada Mama dan Papa saya, ujar Aisyah. Rencana kita adalah, pertama, biarkan Bima dan Ibu Siti panik dalam kebangkrutan mendadak. Kedua, gunakan bukti kepemilikan yang sah untuk mengusir mereka secara hukum dan memalukan. Ketiga, gunakan media sosial dan koneksi bisnis untuk memastikan semua orang tahu bahwa mereka hanya numpang. Pak Dedi mengangguk setuju. Kami sudah menyiapkan surat perintah pengusiran resmi. Tapi, Bu, apakah Anda yakin ingin melakukannya di depan umum? Ini bisa sangat dramatis. Itu yang saya inginkan. Saya tidak mau hanya mengusir mereka, Pak Dedi. Saya ingin menghancurkan citra palsu mereka seumur hidup, tegas Aisyah. Mereka menertawakan orang tua saya sebagai pengemis. Sekarang, mereka yang harus menanggung label itu. Aisyah bersandar di kursi. Saat ini Bima pasti sedang mencari tahu siapa yang berani bermain-main dengan rekeningnya. Dia akan curiga pada banyak orang, kecuali saya. Saya akan kembali ke rumah dan berlagak sebagai istri yang ketakutan, seolah masalah keuangan ini juga menimpa saya. Aisyah mengeluarkan sebuah flash drive kecil. Ini adalah rekaman lengkap kejadian semalam, saat mereka menghina dan mendorong orang tua saya di depan gerbang. Ini akan menjadi bukti kunci di pengadilan, dan di mata publik, saat kita umumkan pengusiran itu. Pak Dedi mengambil flash drive itu. Rencana sudah matang. Kapan Anda ingin meluncurkan surat cinta ini? Aisyah menatap jam tangannya. Beri mereka waktu 48 jam untuk panik dan saling menyalahkan. Lusa sore, saat Bima dan Ibu Siti sedang berada di puncak emosi karena kehilangan uang, kirimkan surat pengusiran resmi itu ke rumah. Biarkan drama dimulai. Aisyah bangkit berdiri. Ia bukan lagi wanita yang terintimidasi. Ia adalah ahli strategi. Tolong hubungi Mama dan Papa. Beritahu mereka untuk bersiap-siap.
Pertunjukan akan segera dimulai. Perintah Aisyah, meninggalkan kantor dengan langkah mantap. Ia siap kembali ke sarang singa, tapi kali ini, ia datang sebagai pemburu. Pagi di mansion mewah itu tidak lagi tenang. Jika sebelumnya keheningan yang menyesakkan menyelimuti rumah, kini yang ada hanyalah kekacauan yang berisik. Sejak 2 hari lalu, tepat setelah Aisyah kembali dari pertemuan dengan Pak Dedi, Bima dan Ibu Siti hidup dalam kepanikan finansial yang mendadak. Bima tidak tidur. Wajahnya pucat, matanya merah, dan aura arogannya kini digantikan oleh ketakutan. Bima mondar-mandir di ruang tamu. Sial, aku sudah menghubungi semua bank. Mereka bilang sistem sedang error. Tidak mungkin semua bank di Jakarta error sekaligus. Ini pasti ulah seseorang, teriak Bima, mencengkeram kerah kemejanya sendiri. Ibu Siti duduk di sofa, mengipasi dirinya dengan majalah fashion yang kini terasa ironis di tangannya. Bima, aku sudah ke butik langgananmu. Mereka menolak kartu kreditku. Mereka bilang saldonya 0. 0? Aku tidak pernah merasa semalu ini seumur hidupku. Ibu Siti mulai menangis histeris. Bagaimana kita bisa hidup? Uang kas di laci juga hanya tinggal beberapa juta. Hiduplah dengan uang itu. Jangan manja, balas Bima kasar. Ini bukan waktunya merengek. Aku harus mencari tahu siapa yang berani bermain-main dengan rekeningku. Ini pasti konspirasi bisnis. Di tengah kekacauan itu, Aisyah muncul. Ia mengenakan piyama sutra, wajahnya terlihat sedikit ketakutan, memainkan perannya sebagai istri yang polos dan lugu. Bima, ada apa ribut-ribut pagi-pagi? Aku juga panik. Semalam aku mau transfer uang untuk donasi rutin, tapi kenapa rekeningku juga tidak bisa diakses? Apa perusahaanmu bangkrut? Sayang? Tanya Aisyah, nadanya penuh kepura-puraan. Bima menatap istrinya dengan mata menyipit, mencurigai semua orang. Namun, melihat wajah Aisyah yang polos dan faktanya bahwa rekening Aisyah juga ikut terblokir, Aisyah sengaja menyisakan sedikit dana di rekening lain yang ia bekukan. Bima menepis kecurigaannya. Tentu saja tidak bangkrut. Perusahaan kita baik-baik saja. Ini adalah serangan. Seseorang ingin menjatuhkanku. Bima mendengus. Pasti si Herman. Dia iri melihat aku mendapat tender besar itu. Ibu Siti memegang tangan Aisyah, kini mencari kenyamanan dari orang yang baru saja mereka hina. Aisyah, nak, kamu harus bantu Bima. Kamu kan punya banyak teman sosialita. Coba pinjam uang dari mereka dulu. Mama tidak bisa hidup tanpa perawatan mingguan, nak. Aisyah menarik tangannya perlahan. Mereka mencari solusi ke orang yang baru saja mereka paksa mengusir orang tuanya sendiri. Sungguh tidak tahu malu, batin Aisyah. Bima, kalian tahu kan aku tidak punya uang. Semua uangku ada di rekening bersama kita, yang sekarang terblokir, jawab Aisyah, menekan kata, bersama, dengan senyuman. Aku tidak punya simpanan pribadi. Aku hanya seorang istri yang menuruti suaminya. Kan? Jawaban Aisyah yang polos namun menusuk itu membuat Bima dan Ibu Siti terdiam. Bima sadar, ia telah melucuti semua kemampuan finansial istrinya sendiri, sehingga kini Aisyah benar-benar tidak bisa diandalkan. Ini adalah bumerang yang tidak pernah ia perhitungkan. Baiklah, kalau begitu, aku akan ke kantor. Aku harus bertemu dengan semua manajerku. Mereka pasti tahu sesuatu. Putus Bima, ia berlari terburu-buru, meninggalkan sarapannya yang dingin. Ibu Siti dan Aisyah ditinggalkan berdua. Ruang tamu itu terasa dingin. Ibu Siti tidak lagi bersikap sombong. Rasa panik membuatnya kehilangan semua martabat. Aisyah, kamu harus jujur. Apakah kamu pernah mengganggu dokumen Bima? Tanya Ibu Siti, matanya memohon. Aisyah menatap lurus pada Ibu Siti. Mengganggu dokumen Bima? Untuk apa? Semua aset adalah milik Bima. Kan? Saya tidak punya hak apa-apa. Saya hanya penurut. Seperti yang Mama ajarkan, balas Aisyah, kata-katanya penuh sindiran halus yang hanya ia yang mengerti. Ibu Siti menghela napas panjang. Ia mengambil telepon dan mencoba menghubungi teman-temannya, namun tak ada yang mengangkat. Reputasi finansial Bima yang tiba-tiba ambruk tampaknya sudah mulai tersebar. Aisyah lalu naik ke atas, pura-pura menelepon temannya. Padahal, ia sedang menghubungi Pak Dedi untuk memberikan instruksi babak selanjutnya. Pak Dedi, Bima sedang menuju kantor.
Saya ingin pengumuman yang mengejutkan itu diluncurkan dalam waktu 2 jam. Pastikan media bisnis besar ikut meliput. Perintah Aisyah. Ya, gunakan nama Aisyah Legacy Trust. Ingat, jangan libatkan nama saya secara langsung, tapi libatkan entitas hukum keluarga saya. Sementara itu, di kantor Megah Bima, suasana juga mencekam. Ruangannya berantakan. Bima melemparkan semua berkas ke lantai. Bagaimana bisa? Aku butuh laporan cash flow. Mana uangku? Kenapa laporan saham perusahaan juga aneh? Raung Bima kepada asistennya. Asistennya yang gugup hanya bisa menjawab, "Maaf, Pak Bima." Semuanya serba mendadak. Ada tim auditor yang tiba-tiba datang dari Aisyah Legacy Trust. Mereka bilang, mereka punya hak untuk melakukan audit mendadak pada semua aset yang dikelola perusahaan. Bima tertegun. Aisyah Legacy Trust? Apa itu? Perusahaan lama kakek Aisyah? Tapi, mereka sudah lama tidak aktif. Saat Bima mencoba menghubungi pengacaranya, tiba-tiba televisi besar di kantornya menyala. Sebuah breaking news dari kanal bisnis ternama muncul. Wajah pembawa berita terlihat serius. Pemirsa, berita mengejutkan datang dari dunia bisnis. Kabarnya, perusahaan holding utama di balik aset besar yang dikelola Bima Wiranata sedang diselidiki. Aisyah Legacy Trust, entitas hukum keluarga lama yang dikira mati suri, mengumumkan audit besar-besaran dan mendadak atas dugaan penyalahgunaan dana. Bima menatap layar dengan mata melotot, rahangnya jatuh. Pengumuman yang mengejutkan itu bukan hanya mematikan secara finansial, tetapi juga menghancurkan reputasi. Bima segera sadar, ini bukan Herman. Ini bukan konspirasi bisnis biasa. Ini terkait dengan keluarga Aisyah. Ia berlari kembali ke rumah, wajahnya sudah penuh amarah yang bercampur ketakutan. Ibu Siti menyambutnya di pintu, tangannya memegang remote TV, matanya merah. Bima, apa-apaan ini? Aisyah Legacy Trust? Apa hubungan perusahaan tua itu dengan kita? Diam, Bu. Ini pasti Aisyah. Dia yang bermain, teriak Bima. Tidak mungkin. Dia di atas. Dia sedang menangis karena dia tidak punya uang juga, bantah Ibu Siti. Bima segera menuju kamar. Ia mendapati Aisyah sedang duduk di meja rias, berpura-pura menyisir rambut dengan tatapan kosong. Aisyah, berhenti pura-pura. Bima mencengkeram lengan Aisyah dengan kuat. Katakan padaku, apa ini semua ulahmu? Apa itu, Aisyah Legacy Trust? Kenapa mereka mengaudit asetku? Aisyah menatap Bima, senyumnya dingin, dan kali ini, tidak ada ketakutan di matanya. Hanya ada kehampaan. Mengaudit asetmu? Ulang Aisyah dengan nada meremehkan. Bukannya kamu yang selalu bilang semua aset itu milikmu? Bima, kenapa kamu panik? Aku hanya seorang istri penurut yang bahkan tidak tahu apa itu trust atau audit. Bima melepaskan lengan Aisyah, bingung. Logika mengatakan Aisyah tidak mungkin tahu semua ini. Tapi instingnya menjerit bahwa istrinya adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Aku akan mencari tahu, gertak Bima. Dan jika aku tahu kamu ada hubungannya, aku akan pastikan kamu menyesal. Aisyah membiarkan Bima pergi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin yang retak, dari malam bab 2. Kamu sudah panik, Bima. Sebentar lagi, kamu akan tahu bahwa kamu tidak hanya kehilangan uang. Kamu akan kehilangan atap di atas kepalamu. Di luar Menshaven, media mulai berdatangan, berusaha mengambil gambar. Citra kemegahan keluarga Wiranata mulai retak, digantikan oleh bayangan gelap audit dan kebangkrutan yang tak terhindarkan. Bima dan Ibu Siti kini terperangkap dalam rumah yang sebenarnya bukan milik mereka, tercekik oleh ketakutan finansial yang mereka anggap sebagai serangan dari luar, padahal pelakunya adalah wanita yang selama ini mereka remehkan. 2 hari setelah berita audit mengejutkan disiarkan, suasana di Menshaven itu bukan lagi panik, melainkan paranoid. Bima telah menghabiskan 48 jam di kantornya, mencoba menghubungi semua koneksinya, berteriak pada pengacaranya, dan bahkan mencoba menyuap bankir. Namun, semua usahanya sia-sia. Setiap pintu tertutup, setiap rekening kosong, dan pengacara lamanya bahkan menolak menangani kasus audit dari Aisyah Legacy Trust, karena struktur kepemilikannya terlalu rumit dan tak tertembus. Bima akhirnya sadar, dia sudah jatuh miskin. Ia kembali ke rumah larut malam, matanya memancarkan kegilaan.
Ia sudah kehilangan segalanya. Satu-satunya aset yang ia yakini masih miliknya adalah rumah mewah ini dan sang istri, Aisyah, yang ia yakini masih patuh dan bisa dimanipulasi. Ibu Siti menyambutnya di ruang tamu yang gelap. Bima, kau dari mana saja? Stok anggur di lemari pendingin habis. Aku tidak bisa mengisi ulang. Aku tidak bisa membayar pelayan. Kita dalam masalah besar, jerit Ibu Siti, tanpa menyadari betapa ironisnya keluhan itu. Diam, Bu. Aku tahu siapa pelakunya, raung Bima. Ia mencengkeram lengan ibunya. Ini bukan serangan bisnis. Ini serangan pribadi. Ini pasti datang dari keluarga Aisyah. Hanya mereka yang punya alasan membenciku dan punya struktur kepemilikan rumit seperti trust sialan itu. Mereka menoleh dan melihat Aisyah berdiri di puncak tangga. Ia tidak lagi mengenakan piyama sutra. Ia mengenakan gaun hitam sederhana, tapi matanya bersinar dengan ketenangan yang menakutkan, seperti mata pemburu yang baru saja memasang perangkapnya. Aku sudah menunggu kalian, kata Aisyah, suaranya pelan namun terdengar jelas dan penuh otoritas di tengah keheningan yang mencekam. Bima berlari ke tangga, mendaki 2 anak tangga sekaligus. Aisyah, kau pasti tahu sesuatu. Katakan padaku, aku suamimu. Siapa yang berani berbuat ini padaku? Aku janji, jika kau jujur, aku akan memaafkanmu karena kau merahasiakannya. Aisyah turun perlahan, langkahnya mantap. Ia berhenti tepat di hadapan Bima. Ia tidak lagi takut atau gemetar. Sandiwara telah berakhir. Kau akan memaafkanku. Aisyah tersenyum, senyum yang mematikan. Setelah kau mengusir orang tuaku dari rumah ini dan menghina mereka sebagai pengemis? Setelah kau memaksaku diam dan hidup dalam ancaman hanya agar kau bisa berlagak menjadi tuan rumah? Maaf, Bima. Kau tidak punya otoritas untuk memaafkanku lagi. Nada suara Aisyah yang dingin dan tegas membuat Bima tertegun. Ia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Aisyah, jangan bercanda. Aku suamimu. Jangan bertindak bodoh karena uangku hilang. Kita bisa mendapatkan uang lagi. Sekarang, katakan padaku di mana letak dokumen yang bisa menghentikan audit itu. Desak Bima, tangannya terangkat, siap untuk mengancam. Aisyah menggerakkan tangannya. Dari balik pilar, muncullah Pak Dedi dan 2 pengawal berseragam rapi. Pak Dedi membawa sebuah koper perak kecil. Kehadiran Pak Dedi, pengacara ternama yang seharusnya mewakili konglomerat, bukan sekadar urusan rumah tangga, membuat Bima dan Ibu Siti terkejut. Pak Dedi, apa maksud semua ini? Tanya Bima, suaranya mulai bergetar antara marah dan takut. Aisyah menatap Bima lurus di mata, tanpa berkedip. Ini adalah sidang keluarga yang sesungguhnya, Bima. Dan aku adalah hakimnya. Kau menanyakan dokumen? Aku akan menunjukkannya padamu. Aisyah memberi isyarat. Pak Dedi membuka koper perak itu. Di dalamnya, terdapat 3 berkas yang tersusun rapi, disorot oleh lampu ruang tamu. Dokumen pertama, kata Aisyah, menunjuk berkas yang paling atas. Surat wasiat kakekku. Tertanggal 5 tahun lalu. Di sana tertulis jelas bahwa properti ini, beserta semua perabot, mobil di garasi, dan 70% saham di perusahaan holding yang menguasai asetmu, diwariskan seluruhnya kepadaku. Hanya aku. Bukan suamiku. Bukan anak suamiku. Tapi Aisyah Permatasari. Ibu Siti tertawa sumbang. Wasiat palsu. Kami tidak pernah melihatnya. Tentu saja tidak. Kau tidak pernah mencarinya karena kau terlalu sibuk menghitung uang yang kau kira milikmu. Balas Aisyah dingin. Bima maju selangkah. Itu tidak sah. Aku bisa membatalkannya di pengadilan. Aisyah tersenyum. Kau ingin mencoba? Silakan lihat dokumen kedua. Aisyah mengambil berkas kedua. Ini adalah akta kepemilikan tanah dan bangunan. Ini adalah akta rumah, Bima. Dibeli 5 tahun lalu, atas nama kakekku, dan dipindah tangankan padaku 2 tahun lalu, sebelum kita menikah. Di sini tertulis dengan tinta emas. Pemilik sahnya adalah Aisyah Permatasari. Kau tidak punya satupun lembar saham di properti ini. Kau tidak punya hak apa-apa, Bima. Kau dan ibumu, selama ini, hanyalah tamu tak diundang yang aku izinkan menginap. Bima ambruk di anak tangga, seolah semua kekuatan di kakinya lenyap. Wajahnya memucat, matanya liar. Kau bohong.
Aku yang membayar cicilannya. Cicilan apa? Balas Aisyah sinis. Cicilan bunga kartu kredit yang kau pakai untuk membeli perhiasan ibumu? Semua pengeluaran bulanan yang kau banggakan dibayar oleh rekening bank yang dananya berasal dari trust kakekku, yang sekarang sudah aku bekukan. Kau tidak membayar apa-apa, Bima. Kau hanya menghabiskan uangku. Ibu Siti berlutut di samping Bima, putus asa. Tidak. Tidak mungkin. Ini pasti rekayasa. Kami akan menuntutmu. Tuntut? Aisyah mengangkat berkas ketiga. Ini adalah dokumen yang paling mematikan. Dokumen ketiga ini adalah surat pengalihan saham. Saat kakekku meninggal, kau tidak menyadari bahwa perusahaan Wiranata Group yang kau banggakan itu sebenarnya sudah menjadi anak perusahaan dari holding besar milik kakekku. Aku sudah menjadi pemilik mayoritas di perusahaanmu selama 1 tahun, Bima. Aisyah menunjuk ke arah Pak Dedi. Pak Dedi adalah pengacara yang ditunjuk oleh trust untuk melakukan audit. Audit yang membuatmu bangkrut itu adalah audit yang aku perintahkan terhadap diriku sendiri, untuk membersihkan aset dari tangan parasit sepertimu. Pengakuan itu menghantam Bima seperti palu godam. Rasa malu dan pengkhianatan memenuhi matanya. Ia menyadari betapa bodoh dan sombongnya dia selama ini, memamerkan kekayaan milik istrinya. Kau sudah merencanakannya sejak lama? Kau melihatku menghina orang tuamu. Kau membiarkanku mengusir mereka. Kau menertawakanku. Raung Bima, bangkit berdiri dan mencoba meraih Aisyah. 2 pengawal itu segera menghalangi Bima. Aisyah menatapnya dengan tatapan jijik. Aku tidak menertawakanmu, Bima. Aku memberimu pelajaran. Aku membiarkanmu menghina orang tuaku agar aku punya alasan yang kuat untuk menghancurkanmu. Aku harus memastikan kamu lengah dan aku bisa mengamankan semua aset keluargaku tanpa keributan hukum. Ia melirik Ibu Siti yang kini menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa kalung berliannya, tasnya, dan semua kemewahan yang ia miliki adalah milik menantu yang ia hina. Kau lihat, Ma, orang yang kau sebut, pengemis, dan kau usir, adalah orang tua dari pemilik sah rumah ini. Dan kau, Ma, kau adalah pengemis yang sesungguhnya. Kau numpang, dan kau tidak tahu diri, kata Aisyah. Aisyah memberi isyarat kepada Pak Dedi. Pak Dedi meletakkan sebuah amplop di meja kaca. Bima Wiranata, berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, Anda dan Ibu Siti Wiranata secara resmi dinyatakan sebagai penghuni ilegal di properti ini, kata Pak Dedi dengan suara datar. Amplop itu berisi surat pemberitahuan pengosongan rumah. Anda memiliki waktu 24 jam untuk keluar dari properti ini, atau kami akan menggunakan jalur hukum untuk pengusiran paksa. Aisyah mengambil kunci mobil sport mewah Bima dari mangkuk di meja. Dan mobil ini, kata Aisyah, memegang kunci itu. Ini milikku. Aku menyarankan kalian menggunakan taksi atau berjalan kaki saat keluar besok. Bima ambruk di lantai, lututnya tidak mampu menahan beban rasa malu dan kehancuran. Ia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga martabatnya. Aisyah telah membalas penghinaan orang tuanya dengan cara yang jauh lebih mematikan. Aisyah, jangan lakukan ini, kita bisa bicara. Bisik Bima, kini memohon. Aisyah memalingkan wajahnya, air mata yang ia tahan selama ini karena amarah, kini mengering dan digantikan oleh tekad. Besok, Bima, kau akan tahu, bagaimana rasanya diusir dari rumah sendiri di depan semua orang. Waktu terus berdetak. 24 jam, ultimatum yang terasa seperti hukuman mati bagi Bima dan Ibu Siti. Di pagi hari, mereka berdua terlihat seperti mayat hidup. Mereka berkumpul di dapur, tempat yang biasanya penuh dengan aroma makanan mewah, kini kosong karena mereka tidak bisa membayar pelayan atau membeli bahan makanan. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini gila, teriak Bima, menggebrak meja marmer. Aisyah pasti gila. Dia berpura-pura. Tidak mungkin semua ini miliknya. Ibu Siti mencoba menghubungi semua pengacara yang ia kenal, tetapi tidak ada yang mau mengambil kasus melawan Aisyah Legacy Trust, yang didukung oleh Pak Dedi. Semua takut, Bima. Tidak ada yang mau membantu kita. Reputasi kita sudah hancur sejak berita audit itu, ratapnya. Tiba-tiba, Bima mendapatkan ide terakhir, ide yang putus asa namun manipulatif. Keluarga besar. Kita harus melibatkan keluarga besar Wiranata, kata Bima, matanya menyala licik. Aisyah mungkin punya dokumen,
tapi dia tidak punya martabat sosial. Aku akan memanggil semua paman dan bibi. Aku akan bilang Aisyah mengalami gangguan mental setelah kehilangan orang tuanya, Luna dan Rangga, dan dia mencoba mencuri rumah warisanku. Keluarga pasti membelaku. Maka, sidang keluarga, dadakan pun diatur. Bima menghubungi kerabat-kerabatnya, menceritakan kisah yang diputar balikan. Dalam waktu beberapa jam, ruang tamu mewah yang sebentar lagi akan menjadi milik Aisyah seutuhnya itu, dipenuhi oleh puluhan anggota keluarga besar Wiranata, yang didominasi oleh paman dan bibi Bima yang berkuasa. Bima berdiri di tengah ruangan, wajahnya tampak menyedihkan. Ia mulai berakting. Paman, bibi, saya mohon bantuan kalian. Isak Bima, air mata buaya mengalir di pipinya. Aisyah istri saya, dia sudah tidak waras. Setelah orang tuanya pergi, dia mulai berhalusinasi. Dia bilang dia adalah pemilik rumah ini, padahal kalian tahu, ini adalah hasil jerih payah saya. Bibi Karina, sosok paling berpengaruh di keluarga itu, menatap Bima dengan penuh iba. Ya Tuhan, Bima, kenapa bisa begini? Menantu macam apa dia itu? Dia mencoba mengambil semuanya. Bibi, dia menyewa pengacara untuk mengusir saya dan Ibu Siti, padahal kami sudah tidak punya uang karena audit sialan itu. Lanjut Bima, menunjuk ke arah sofa di mana Ibu Siti duduk dengan wajah tertunduk, berlagak sebagai korban yang tak berdaya. Keluarga mulai berbisik-bisik, semua simpati tertuju pada Bima. Pintu terbuka. Aisyah melangkah masuk, didampingi oleh Pak Dedi dan dua pengawal. Penampilan Aisyah sangat tenang dan elegan, kontras dengan citra, wanita gila, yang coba dibangun Bima. Aisyah, bentak Bima, berpura-pura marah. Beraninya kamu membawa pengacara ke sidang keluarga. Kamu mau menghina keluarga kita? Aisyah tersenyum. Saya tidak menghina, Bima. Saya hanya membawa bukti. Kalian semua datang ke sini untuk mencari kebenaran, bukan? Izinkan saya menunjukkan kebenaran yang tidak sempat kalian lihat. Bibi Karina, yang memihak Bima, angkat bicara. Aisyah, kami tahu kamu sedang sedih. Tapi ini rumah Bima. Kamu tidak punya hak untuk mengusir suamimu sendiri. Kami minta kamu batalkan surat pengusiran itu, atau kamu harus pergi hari ini juga. Aisyah menatap Bibi Karina. Saya mengerti, Bibi. Kalian semua berada di pihak Bima karena kalian mendengar ceritanya saja. Tapi izinkan saya bertanya. Kalian semua tahu Bima dan Ibu Siti menganggap saya, dan terutama orang tua saya, sebagai aib, kan? Itu urusan rumah tangga. Sela Bima. Ini bukan urusan rumah tangga, Bima. Ini urusan martabat dan kepemilikan, balas Aisyah tajam. Aisyah memberi isyarat pada Pak Dedi. Pak Dedi menyalakan proyektor tersembunyi. Ruangan itu menjadi gelap, dan semua mata tertuju pada layar yang kini menampilkan rekaman video. Video itu adalah rekaman CCTV malam ulang tahun pernikahan, bab 2, di mana Bima dan Ibu Siti terlihat jelas. Mengejek Luna dan Pak Rangga. Menyebut mereka, pengemis, yang mencemari rumah mereka. Bima mendorong Pak Rangga hingga tersungkur di aspal. Ibu Siti melempar syal rajutan ke wajah Luna. Rekaman berdurasi 2 menit itu terasa seperti selamanya. Keheningan total menyelimuti ruangan. Tidak ada bisikan, hanya tarikan napas kaget. Wajah anggota keluarga Wiranata berubah dari simpati menjadi keterkejutan, rasa malu, dan jijik yang luar biasa. Bima, apa-apaan ini? Kamu mendorong orang tua istrimu sendiri? Teriak Paman Hartono, yang biasanya tenang, kini marah besar. Ini adalah kebohongan. Video ini diedit. Teriak Bima, mencoba meraih proyektor. Aisyah menghentikannya. Video ini asli, Paman. Dan ini adalah bukti mengapa saya harus bertindak kejam. Aisyah mengambil alih ruangan. Bima bilang rumah ini miliknya. Dia bilang saya gila. Sekarang saya tunjukkan dokumennya. Pak Dedi segera menyebarkan salinan akta kepemilikan dan wasiat kakek Aisyah yang menunjukkan bahwa Aisyah adalah pemilik tunggal rumah dan perusahaan Bima. Selama 2 tahun, saya hidup dalam ancaman dan sandiwara, membiarkan mereka menikmati kekayaan saya dan menghina orang tua saya. Semua ini mereka lakukan sambil menumpang di rumah saya sendiri. Kata Aisyah, suaranya kini memancarkan kepedihan yang otentik. Bibi Karina menatap Bima dan Ibu Siti dengan tatapan dingin. Jadi, kalian sudah miskin, dan kalian menghina orang tua Aisyah,
dan sekarang kalian mencoba mengusir pemilik sah dari rumahnya sendiri. Kami tidak tahu, Karina. Kami pikir Bima yang beli. Ibu Siti merengek, mencoba membela diri. Diam, Siti, bentak bibi Karina. Ia kemudian menatap Bima dengan kekecewaan mendalam. Bima, kami tidak akan membelamu. Kamu bukan hanya penipu, tapi kamu juga anak yang durhaka. Kamu sudah menghancurkan martabat keluarga Wiranata. Kami tidak akan ikut campur. Bahkan, kami berharap kamu menerima hukuman yang setimpal atas perbuatanmu pada orang tua Aisyah. Satu persatu, anggota keluarga Wiranata bangkit dan meninggalkan ruangan, tidak mengucapkan sepatah kata pun pada Bima atau Ibu Siti. Mereka pergi dengan rasa malu yang besar, karena salah satu anggota keluarga mereka ternyata hanyalah seorang penipu yang tidak punya apa-apa. Ruangan itu kembali sepi. Hanya tersisa Aisyah, Bima, Ibu Siti, dan Pak Dedi. Bima dan Ibu Siti berlutut di lantai, bukan lagi karena sandiwara, tetapi karena realisasi pahit bahwa mereka telah kehilangan dukungan terakhir mereka. Aisyah, sayang, aku mohon. Jangan usir kami. Aku suamimu. Bima merangkak mendekati kaki Aisyah. Aisyah menatap Bima dengan jijik. Kau bukan lagi suamiku, Bima. Akta cerai sedang disiapkan oleh Pak Dedi. Dan rumah ini bukan milikmu. Kau telah menyalahgunakan keramahan dan cintaku. Aisyah menunjuk ke arah pintu. Ultimatum sudah berakhir. Pengusiran paksa akan dilaksanakan besok pagi. Dan kali ini, akan ada lebih banyak saksi daripada malam itu. Aisyah berbalik, meninggalkan Bima dan Ibu Siti yang kini menangis dan meratap, terperangkap dalam rumah mewah yang sebentar lagi akan menjadi penjara bagi rasa malu mereka. Jarum jam menunjukkan tepat pukul 10 pagi. Sinar matahari terasa sangat terik, tetapi tidak seterik rasa malu yang membakar di dalam mensyahan mewah itu. Bima dan Ibu Siti sama sekali tidak tidur. Mereka bersembunyi di kamar utama, mencoba mencari celah untuk melarikan diri, atau setidaknya menyembunyikan beberapa barang mewah. Bima, kita harus pergi. Kalau tidak, kita akan dipermalukan di depan tetangga. Bisik Ibu Siti panik, wajahnya kusut. Ia hanya berhasil membawa satu tas tangan berisi beberapa perhiasan palsu dan pakaian seadanya. Tidak, aku tidak akan pergi. Ini tidak sah. Mereka tidak punya hak. Raung Bima, meskipun suaranya sudah terdengar putus asa. Ia tahu, setelah penolakan dari keluarga besar Wiranata semalam, mereka benar-benar sendirian. Tiba-tiba, suara deru mobil besar dan teriakan dari luar gerbang memecah keheningan. Aisyah telah tiba. Ia datang dengan mobil lain, didampingi Pak Dedi, beberapa petugas keamanan berseragam, dan bahkan 2 orang polisi sebagai pengawas. Di luar gerbang, sudah berkumpul puluhan pasang mata. Para tetangga yang penasaran, beberapa kolega bisnis Bima yang sengaja dihubungi oleh tim Pak Dedi, dan wartawan infotainment yang mencium aroma drama besar. Gerbang besi tempa yang dulunya dijaga ketat itu, kini dibuka paksa oleh petugas keamanan. Mereka bergerak cepat dan terorganisir. Bima dan Ibu Siti didapati sedang bersembunyi di kamar utama. Petugas keamanan segera membawa mereka keluar. Bima melawan, berteriak-teriak, mencoba berdalih, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Ini rumah saya. Kalian tidak bisa melakukan ini, teriak Bima, wajahnya merah padam. Anda sudah diberi peringatan 24 jam, Tuan Bima, kata Pak Dedi dengan suara tenang. Ini adalah perintah pengadilan. Anda dan Ibu Siti harus segera mengosongkan properti ini. Bima dan Ibu Siti diseret keluar, menuju halaman depan mensyahan. Pemandangan mereka yang diusir paksa, dengan Ibu Siti meronta-ronta sambil memegang tas lusuh, adalah tontonan yang memalukan. Saat Bima dan Ibu Siti didorong hingga ke teras, Aisyah melangkah maju, berdiri tegak di tengah tangga mewah. Ia mengenakan setelan jas bisnis berwarna krem, memancarkan aura kekuasaan. Berhenti, kata Aisyah. Suaranya tidak keras, tetapi penuh otoritas, membungkam semua keributan. Ia menatap Bima dan Ibu Siti, yang kini terperangkap dalam lingkaran rasa malu dan kehancuran. Kalian tahu, 2 hari yang lalu, kalian mengusir orang tua saya dari gerbang ini. Kalian menghina mereka sebagai pengemis yang tidak tahu diri, ujar Aisyah, suaranya menusuk. Bima menatapnya memohon. Aisyah, aku mohon. Aisyah mengangkat tangannya, menghentikan permohonan Bima. Aku membiarkan kalian pergi.
Tapi kalian tidak mau mengerti. Kalian berpikir kalian berhak atas kemewahan ini. Sekarang, aku akan memberi kalian pelajaran terakhir. Ia menoleh ke arah kerumunan tetangga dan wartawan. Saya, Aisyah Permatasari, pemilik sah dari properti ini, secara resmi mengusir Bima Wiranata dan Ibu Siti Wiranata. Saya pastikan, mereka tidak membawa apa-apa dari rumah ini, karena semua yang mereka pakai dan nikmati selama ini adalah milik saya. Aisyah kemudian menatap lurus ke mata Bima dan Ibu Siti, mengulangi kata-kata Ibu Siti saat mengusir Luna dan Pak Rangga. Kalian sekarang telah resmi menjadi tamu tak diundang yang sesungguhnya. Nikmatilah hidup kalian yang miskin tanpa martabat. Persis seperti yang kalian tuduhkan pada orang-orang yang kalian injak. Pergilah, dan jangan pernah kembali. Aisyah memberi isyarat. Petugas keamanan membuka gerbang lebar-lebar. Bima dan Ibu Siti didorong keluar dari gerbang itu, langsung disambut oleh jepretan kamera dan bisik-bisik menghina dari kerumunan. Mereka mencoba menutupi wajah mereka, tetapi sia-sia. Bima, yang tadinya konglomerat muda yang sombong, kini hanya seorang pria diusir yang bangkrut. Ibu Siti, yang tadinya sosialita kelas atas, kini menjadi wanita tua yang menangis histeris karena kehilangan segalanya. Mereka akhirnya ditinggalkan sendirian di pinggir jalan, tanpa uang, tanpa mobil, dan tanpa kehormatan. Penghinaan itu jauh lebih kejam daripada sekadar pengusiran, karena itu melibatkan hilangnya harga diri mereka di mata seluruh lingkungan sosial mereka. Aisyah berdiri di tengah halaman rumahnya yang kini sepi, menatap kosong ke jalanan. Misi pembalasan sudah selesai. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi hatinya masih merasakan kekosongan. Kini, saatnya membersihkan sisa-sisa kehancuran dan membangun awal yang baru, tekad Aisyah dalam hati. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Kemegahan mensyahan itu kini terasa seperti mimpi buruk yang sangat jauh bagi Bima dan Ibu Siti. Setelah diusir secara memalukan, mereka terpaksa hidup berpindah-pindah, menumpang di rumah kerabat yang simpati mereka miliki pun sudah habis setelah sidang keluarga yang memalukan itu. Akhirnya, mereka menyewa sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan glamor yang mereka kenal. Ibu Siti, yang selama hidupnya tidak pernah mengangkat sapu, kini harus memasak dan mencuci sendiri. Ia sering duduk termenung di sudut kontrakan, menangisi nasibnya. Bima, kita makan apa hari ini? Uang kas kita tinggal sedikit sekali. Aku rindu makanan hotel, aku rindu pelayan. Ratap Ibu Siti, air matanya tak lagi murni kesedihan, melainkan penyesalan atas kehilangan kemewahan. Bima tidak lebih baik. Mantan konglomerat muda itu kini harus mencari pekerjaan serabutan. Reputasinya telah hancur total. Berita pengusiran dan fakta bahwa ia hanyalah penumpang telah menyebar luas di kalangan bisnis. Setiap kali ia melamar pekerjaan, ia ditolak. Mereka takut berurusan dengan pria yang terbukti penipu dan arogan. Diam, Bu. Aku sedang mencari cara, bentak Bima. Ia menatap keluar jendela, melihat kehidupan yang biasa saja, dan rasa penyesalan itu perlahan merayap masuk. Seandainya aku tidak serakah. Seandainya aku tidak menghina orang tua Aisyah. Rasa penyesalan Bima bukan datang dari lubuk hati yang tulus, melainkan dari penderitaan akibat kehilangan harta. Ia mulai merencanakan langkah terakhir. Memohon ampun pada Aisyah, yakin bahwa Aisyah, sebagai wanita, pasti akan luluh. Bima berhasil mendapatkan nomor ponsel Aisyah melalui seorang kenalan lama. Ia menelepon, dan ajaibnya, Aisyah mengangkatnya. Halo, suara Aisyah datar, dingin, dan penuh kehati-hatian. Aisyah, sayang, ini aku, Bima. Suara Bima terdengar memelas, jauh dari suara arogannya dulu. Aku mohon, Aisyah, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya menghina orang tuamu. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Kami sudah menderita, Aisyah. Kami sudah miskin. Aisyah terdiam sejenak. Ia sudah memprediksi momen ini. Kau menyesal? Tanya Aisyah, nadanya menusuk. Kau menyesal karena kau kehilangan uang, Bima. Bukan karena kau telah menghancurkan hati orang tuaku. Bima mencoba lagi. Tidak, Aisyah. Aku menyesal atas segalanya. Aku sudah mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerimaku. Ibu Siti sakit-sakitan. Kami benar-benar tidak punya apa-apa. Tolonglah, Aisyah, kembalikan aku ke rumah.
Aisyah tertawa, tawa yang kering. Rumah? Itu adalah masa lalu, Bima. Aku sudah menjual rumah itu. Dan kamu tahu? Uang hasil penjualannya akan aku gunakan untuk membangun rumah baru yang jauh lebih indah dan nyaman untuk mama dan papa. Kata-kata Aisyah menghantam Bima. Ia tidak hanya kehilangan rumah, tetapi rumah itu kini menjadi alat untuk membahagiakan orang yang dulu ia hina. Dan untuk permintaan maafmu, Bima, penyesalanmu terlambat, lanjut Aisyah. Kamu harus menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu. Aku bukan lagi istri bodoh yang bisa kamu ancam atau manipulasi. Hidupmu adalah cerminan dari hati kotormu. Jangan hubungi aku lagi. Aisyah menutup telepon. Bima terhuyung, menjatuhkan ponselnya ke lantai kontrakan yang kotor. Penyesalan itu kini menjadi siksaan yang abadi. Ia menyadari bahwa Aisyah telah menutup pintu maafnya rapat-rapat, dan ia harus menjalani sisa hidupnya sebagai pecundang yang dibenci. Sementara itu, Ibu Siti yang mendengar pembicaraan itu, hanya bisa menangis meraung-raung. Mereka harus menerima bahwa kemewahan dan martabat mereka telah lenyap, dan mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka dalam kemiskinan dan penyesalan yang tak berujung. Setahun telah berlalu. Mensyah megah yang menjadi saksi bisu pengkhianatan dan penghinaan telah lama terjual. Uang hasil penjualannya tidak hanya menjadi modal bisnis baru bagi Aisyah, tetapi juga dana untuk mewujudkan impian yang sesungguhnya. Kini, Aisyah berdiri di teras rumah barunya. Rumah ini bukan sekadar mewah. Rumah ini terasa hangat dan penuh cinta. Desainnya elegan, tetapi yang paling penting, rumah ini dibangun di atas fondasi rasa saling menghargai. Di ruang keluarga, Luna dan Pak Rangga sedang tertawa bahagia. Mereka tidak lagi cemas atau dipenuhi kesedihan. Mereka menikmati setiap detik kebersamaan dengan putri mereka, Aisyah, di rumah yang sepenuhnya milik mereka. Mereka akhirnya merasakan ketenangan dan kehormatan yang telah lama dicuri. Mama, Papa, bagaimana desain taman rooftop yang baru? Apa sudah sesuai dengan keinginan Mama? Tanya Aisyah, suaranya kini penuh kebahagiaan yang tulus, bukan lagi sandiwara. Sempurna, Nak. Semuanya sempurna. Jawab Luna, matanya berkaca-kaca, tetapi bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang melimpah. Terima kasih, Aisyah. Kamu telah mengembalikan martabat kami. Mama dan Papa tidak perlu berterima kasih. Kalian pantas mendapatkan ini, balas Aisyah. Ia ingat betul bagaimana perjuangannya. Perceraian dengan Bima berjalan lancar berkat dokumen kuat dari Pak Dedi, fokus totalnya pada pengembangan bisnis properti, dan tekadnya untuk membuat orang tuanya bahagia. Aisyah telah bertransformasi sepenuhnya. Ia kini adalah pengusaha sukses di bidang real estate dan yayasan sosial yang didirikannya, sebuah ironi manis. Karena kini ia membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, tidak seperti Bima dan Ibu Siti yang pura-pura miskin. Komunitas bisnis menghormatinya bukan karena kekayaan suaminya, melainkan karena kecerdasan dan integritasnya. Sementara itu, nasib Bima dan Ibu Siti menjadi cerita peringatan di seluruh lingkungan sosial mereka. Setelah kegagalan total dari semua upaya mereka untuk kembali, mereka terpaksa pindah ke kota lain. Mereka harus bekerja keras di bidang yang tidak mereka sukai, berjuang setiap hari untuk makan. Penyesalan mereka benar-benar terlambat, tidak ada lagi kesempatan. Mereka hidup dalam kemiskinan dan dihantui rasa malu abadi, persis seperti yang dulu mereka tuduhkan pada orang lain.